Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sembari kita menunggu waktu berbuka, maka kami daripada siaran Ubion TV akan memberikan sedikit nasihat dalam kita menanti waktu berbuka. Ada 3 golongan manusia yang rugi kehidupan di dunianya hingga kelak di akhirat. Yang pertama, orang yang rugi dalam kehidupannya adalah manusia yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tetapi dosanya masih kekal. Padahal bulan suci Ramadan adalah bulan yang Allah bukakan pintu pengampunan seluas-luasnya bagi hamba yang mau bertaubat kepada Allah. Bulan suci Ramadan, bulan yang melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan Allah memandangkan hambanya dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Maka alangkah rugi manusia yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan tetapi keluar daripada Ramadan dosanya masih kekal, tidak ada pengampunan daripada Allah. Kemudian yang kedua, manusia yang rugi adalah manusia di mana ketika mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi enggan berselawat kepadanya Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah seorang nabi pilihan Allah, penghulu daripada segala nabi. Dalam 124.000 nabi yang Allah turunkan, di dalamnya ada Rasulullah yang mulia. Allah memilih di antaranya yang menjadi rasul, nabi dan rasul 25 orang. Juga ada rasul di dalamnya. Daripada 25 orang nabi dan rasul, Allah memilih yang menjadi ulul azmi, juga ada Nabi Muhammad di dalamnya. Maka di antara seluruh nabi yang Allah ciptakan, mulianya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadis kudusi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan diri Muhammad, sungguh alam semesta ini tidak akan diciptakan. Maka hadirin pemirsa Ubion TV yang dirahmati Allah, begitu mulianya Rasulullah, dengan kemuliaannya Rasulullah umatnya pun ikut mulia. Maka alangkah rugi bagi manusia itu ketika mendengar nama Nabi Muhammad tetapi hatinya enggan berselawat kepada Rasulullah. Padahal kelak di hari kiamat, dikala kita telah melewati padang mahsyar yang begitu luas, semua manusia mencari nabi-nabi yang akan memberi syafaat kepada mereka. Namun pada ketika itu tidak ada nabi yang mampu memberikan syafaat melainkan Rasul yang mulia. Ketika kita mengadu kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, berilah kami syafaat sebagai pertolongan dalam padang mahsyar yang begitu azab dan haru-haranya. Tetapi Nabi Ibrahim melepaskan tangan, ana tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian.
Kita mengadu kepada Nabiullah Nuh, ya Nabiullah Nuh, kami dalam keadaan haru-hara di padang mahsyar, berilah kami syafaat ya Nabiullah Nuh, berikan kami pertolongan. Tetapi Nabiullah Nuh mengangkatkan tangan, beliau tidak mampu memberikan pertolongan kepada kita. Hanya seorang nabi, hanya seorang rasul dikala itu yang sibuk mencari umatnya, itulah baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila hari ini kita ketika mendengar nama Rasulullah, mendengar nama Nabi Muhammad yang mulia, kadang-kadang berat hati kita untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Berat hati kita untuk mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak di hari kiamat kita tidak akan mendapat syafaat daripadanya. Terlepas kita daripada syafaat Rasulullah, maka alangkah rugi Allah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, sementara kita tidak bisa dan tidak mau memetik kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Ubi on TV yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang begitu agung, Nabi yang begitu besar mahabbahnya kepada umat, hingga di hari kiamat nanti beliau sibuk dalam mencari umat, sampai-sampai Rasul tidak mau masuk ke dalam syurga bila umatnya masih tinggal di dalam neraka. Hanyalah umat-umat yang imannya selamat, dan hanyalah umat-umat yang lidahnya senantiasa menyebutkan nama-nama Rasulullah, itulah umat yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah, yang akan dicari oleh Rasulullah hingga akan dibawa bersamanya dalam syurga Allah. Maka rugi kita yang tidak mau berselawat ketika mendengar nama Rasulullah. Kemudian yang ketiga, orang yang rugi hidupnya adalah di mana hari ini kita masih hidup dengan orang tua, baik itu ayahanda ataupun ibunda kita. Lebih-lebih ibunda kita yang telah bersusah payah, mulai daripada 9 bulan kita dalam kandungannya, tidak ada makanan sedikit pun, melainkan asupan-asupan makanan yang dimakan oleh ibunda kita itulah yang akan menjadi makanan kita di dalam perutnya. Selama 9 bulan, kemanapun dia pergi selalu kita yang akan dibawa. Tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkan kemudian beliau pergi, tidak pernah. 9 bulan kita bersemayam dalam perutnya, dalam keadaan susah payah, menderita kehidupannya hanya karena kita seorang anak. Maka alangkah ruginya bagi kita yang orang tua hidup tetapi tidak mau menjaga dan berkhidmat kepada orang tua kita. Pemirsa Ubi on TV yang dirahmati Allah, padahal dikala orang tua kita dalam usianya sudah senja, matanya yang sudah buram, ototnya yang sudah mulai melemah, kulitnya yang sudah mulai kerut, matanya yang sudah mulai berkaca-kaca berlinang air mata, saat itulah beliau butuh kebahagiaan, yaitu kebersamaan dengan anandanya. Tapi kadang-kadang di masa tua senjanya malah kita menitipkan orang tua di panti jompo. Malah kadang-kadang di masa tuanya kita selalu mengeluarkan air mata kesedihan orang tua. Maka itulah orang yang rugi ketika Allah membukakan pintu surga yang begitu besar kepada anak untuk berkhidmat kepada orang tua di masa tuanya, tetapi kadang-kadang kita mengabaikan untuk berkhidmat kepada orang tua. Rugi kita di dunia, kelak di akhirat
kita akan menjadi anak yang durhaka, yang tidak akan masuk surga selama-lamanya. Maka 3 golongan orang yang rugi. Yang pertama, orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi dosanya kekal, tidak mau beribadah dalam bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang tidak mau mengucapkan nama Rasulullah ketika dia mendengar nama Rasulullah. Yang ketiga, orang yang mengabaikan kewajiban untuk berkhidmat kepada orang tua di masa usia senjanya hendak menutup mata kembali kepada Allah. Hadirin pemirsa Obion TV yang dirahmati Allah, sekian, mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.